Shalom, apa kabar teman-teman GBI Kedoya? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk beribadah online pagi ini. Yuk mari sama-sama kita awali ibadah kita dengan berdoa. Allah Bapa yang baik yang bertahta di kerajaan surga, ini kami Tuhan, datang membawa hati kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang tiada habis-habisnya. Kami mengucap syukur untuk setiap hari baru dan setiap nafas baru yang Kau berikan kepada kami. Ini kami Tuhan memohon ampun untuk setiap dosa kesalahan kami. Kiranya Kau layakkan kami untuk masuk hadirat-Mu, memuji dan menyembah nama-Mu. Ini kami Tuhan datang membawa pergumulan kehidupan kami ke bawah kaki-Mu. Karena kami yakin kuasa-Mu jauh lebih besar dari setiap persoalan kehidupan kami. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu yang rindu beribadah kepadamu. Kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Sehingga sungguh di akhir ibadah ini kami merasakan jamahan kuasa-Mu dan disegarkan oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa ibadah kembali walaupun masih secara online, tapi saya percaya pada hari ini kita bersuka di dalam Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan kita. Bukti dari segala yang tak kulihat.
yang terkasih, saat ini kita siapkan hati kita untuk lebih lagi menyembah Tuhan. Kita bawa hati kita, penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami, yang selalu mengalir, yang selalu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini kami datang untuk menyembah. Kau
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan kembali berikan bagi kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi kami satu persatu Tuhan yang berada di rumah Tuhan. Biarlah firman-Mu ini akan menjadi kekuatan dan pertolongan kami untuk menjalani hari-hari ke depan. Dan juga firman-Mu akan menjadi tuntunan kami sehingga kami mampu untuk memenuhi harapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Perkataanmu menentukan masa depanmu. Perkataanmu menentukan masa depanmu. Your words determine your future. Saya pernah mendengar kisah ada seorang anak sekolah yang masih kecil namanya Tom, dipanggil oleh kepala sekolahnya, dititipi surat. Dia bilang, Tom, nanti kalau kamu pulang ke rumah kasih surat ini ke mama kamu supaya dia baca. Baik Pak. Begitu sampai dia bilang, Mah, ini ada titipan surat dari Pak Kepala Sekolah. Mamanya baca, kaget saudara-saudara. Tomnya juga bingung, kenapa Mah, suratnya bunyi apa? Mamanya diam sesaat lalu dia bilang, begini Tom, kata Pak Kepala Sekolah, semua kamu itu sangat pintar, sangat jenius, sangat istimewa. Sehingga tidak ada lagi guru di sekolahmu yang sanggup mengajar kamu. Jadi dia bilang, bawa anakmu pulang dan biar kamu saja ibunya yang mengajari dia. Tom bilang, oh kalau gitu ya gak apa-apa Ma. Saya juga senang diajar sama mama daripada diajar sama guru di sekolah. Sejak itulah mamanya memberikan homeschooling kepada Tom yang kecil ini. Di kemudian hari Tom menjadi seorang pemuda dewasa dan dia dikenal sebagai penemu terbesar sepanjang sejarah. Dia menemukan bola lampu pijar. Dia punya 3.000 paten untuk penemuan-penemuan yang istimewa. Orang ini dikenal dengan Thomas Alva Edison. Menurut ceritanya pada satu hari dia bongkar-bongkar lemari, cari-cari barang yang lama. Dan gak sengaja surat kepala sekolah waktu dia masih kecil itu dia temukan. Dan waktu dia baca dia kaget. Ibu, anakmu Tom terlalu bodoh. Sehingga tidak ada guru sekolah yang sanggup lagi mengajarnya. Bawa dia pulang. Kami keluarkan dia dari sekolah ini. Biar kamu saja yang mengajari dia. Saudara-saudara, Tom kaget. Loh, rupanya ini ya bunyi suratnya. Kenapa mama mengubah? Saya mau katakan, seorang ibu yang bijaksana, dia menyaring apa yang dikatakan kepada anaknya. Karena anaknya mungkin tidak bisa menerima kenyataan atau intimidasi itu. Dan dia mengubah dengan persepsinya. Kamu terlalu jenius, sehingga hanya mama yang bisa mengajar kamu. Tidak ada orang yang bisa mengajar kamu. Dan buktinya, Thomas Alva Edison menjadi orang yang sangat berhasil, sangat terkenal. Saudara, perkataan kita akan menentukan masa depan seseorang. Perkataan seorang ayah, perkataan seorang ibu, jangan atau silahkan, itu akan menentukan apa yang dilakukan oleh anaknya. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita banyak ngomong hal-hal yang buruk, maka satu kali itu akan menyergap kita. Tapi kalau kita mengucapkan hal-hal yang baik, maka kebaikan akan mendatangi kita. 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, siapa mau melihat, siapa mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau saudara ingin punya masa depan yang baik, jaga lidah kita dari perkataan jahat, dari ucapan yang menipu. Karena mulutmu adalah harimaumu.
Kalau engkau biasa mengucapkan kata-kata yang menipu, kata-kata yang jahat, itu akhirnya akan mempengaruhi kehidupan kita dan nasib kita akan menjadi berantakan. Saudara ingin punya masa depan yang baik? Saudara ingin punya masa depan yang cerah? Jaga perkataan kita. Saya ingat satu kali ada kisah seorang raja yang meminta kepada juru masaknya, saya mau kasih persembahan kepada dewa tertinggi Mesir. Tolong kamu masakan. Yaitu daging yang paling enak tapi sekaligus daging yang paling tidak enak. Supaya nanti dewa kira-kira akan pilih yang mana. Daging yang paling enak dan daging yang paling tidak enak. Bingunglah juru masaknya. Tapi akhirnya dia dapat ide. Dia masak daging yang sama. Dan apa yang disodorkan? Lidah, saudara-saudara. Kenapa kamu kasih lidah? Karena dengan lidah kita bisa mengucapkan hal yang terbaik, tapi juga hal yang terburuk. Yakobus 3 ayat 9-10 berkata, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Tuhan ingin ucapan kita ucapan berkat. Jangan berkat dan kutuk. Kalau di gereja nyanyi puji Tuhan, angkat tangan dengan penuh perasaan. Sampai malaikat aja minder, saudara-saudara. Tapi kalau di rumah atau di tempat kerjaan, nipu orang juga dengan penuh perasaan. Tentu hal ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Supaya dari mulut kita keluar berkat, bukan berkat dan kutuk. Karena itu bagaimana supaya kita memiliki perkataan yang baik sehingga kita punya masa depan yang cerah. Yang pertama, kita harus menghindari perkataan yang buruk. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kalau orang udah jadi Kristen, kata-kata kebun binatang udah gak boleh keluar. Anjing, babi, monyet, tikus, kecoa harus hilang, saudara. Dasar bego lu, tolol lu, suami kagak bisa ngatur keluarga lu. Kata-kata semacam itu harus disingkirkan dalam kehidupan kita. Diganti dengan kata-kata berkat. Saya ingat satu kali habis pelayanan saya makan di food court di Pascal Hyper Square itu di belakang, saudara. Lagi nungguin sate ayam, saya sama istri berdua, di meja sebelah sana ada anak-anak SMA kelihatannya lagi kumpul. Bisa 8 orang lah kira-kira, 7-8 orang. Dan saya heran, tiap kali ngomong ada anjingnya. Kumaha anjing, oke anjing. Jadi siapapun yang ngomong pasti ada embel-embel anjingnya. Jadi saya ngomong sama istri, rasanya kita salah duduk nih, sebelah kita anjing semua nih. Pindah aja yuk. Saudara, ini adalah kebiasaan yang kelihatannya bahasa gaul dan sebagainya. Tapi itu perkataan yang kotor, yang tidak semestinya keluar kalau kita adalah anak Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya ingat satu kali di sebuah sekolah ada anak yang yaitu latah selalu ngomong anjing. Anjing, anjing, begitu. Sampai guru dengar dia bilang, kamu ini ya tiap kali keluar kalimat selalu kata-kata anjing keluar, push up. Wah, dihukum sama gurunya 10 kali push up. Itu pas jam istirahat lagi, saudara. Wah, jadi dia di lapangan dia mulai push up. 1, 2, anak yang lain merubung. Karena ciri anak SMA masa kini adalah bersuka cita di atas penderitaan temannya, saudara. 3, 4, 5, ada orang Sunda, sakali deui, oi, begitu ya saudara. 6, 7, aduh ini orang udah merah mukanya, udah malu dia saudara. Apalagi pacarnya itu atau yang dia sukai ngelihat juga saudara. 8, 9, dia kuatkan sekali lagi ini terakhir. 10, weh disorakin saudara. Lalu dia bilang, aduh capek anjing. Gurunya bilang, anjing lagi, 10 kali lagi katanya. Saudara, ini adalah kebiasaan yang sudah latah. Sehingga akibatnya tidak sadar apa yang dia ucapkan. Alkitab bilang jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tapi pakailah perkataan yang baik. Satu kali ada anak sekolah pulang dari sekolahnya bawa hasil ulangan, saudara.
Lalu papanya lihat, kok cuma 3? Iya Pak, nggak bisa. Dasar anak bego kamu. Kaget dia saudara. Papa, nilai saya memang jelek. Tapi kan Papa majelis di gereja. Masa Papa ngomong bego? Bego kan kata-kata kasar. Kaget juga saudara ditegur sama anaknya. Lalu dia putar otak, dia bilang, begini nak, bego itu sebetulnya bukan kata-kata kasar. Bego itu kata-kata motivasi, B-E-G-O. Bangkitlah engkau, gunakan otakmu, katanya saudara. Ini orang cuma bisa ngeles saja ini, menghindar. Padahal kata-kata kotor, kasar harus kita singkirkan dalam kehidupan kita. Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Waktu buka mulut kiranya kebijaksanaan itu yang muncul. Bukan perkataan yang menyakitkan, menyayat seperti pisau silet, seperti tikaman pedang. Jangan sampai kita menjadi pemfitnah, orang yang bercabang lidah, orang yang menyebarkan hoax kemana-mana. Sebab Yakobus 1 ayat 26 berkata, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah boleh rajin, nyanyi puji Tuhan. Tapi kalau kita tidak bisa jaga mulut, Alkitab bilang ibadah kita ibadah kita kosong, gak ada artinya. Karena itu biar kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang tidak merendahkan lawan bicara. Tapi kita harus mengekang lidah kita. Sehingga kata-kata yang menguatkan yang muncul. Satu kali ada seorang suami lagi kerja di kantor. Ditanya sama teman kerjanya. Gua lihat lu gak pernah marah tuh sama bini lu. Padahal bini lu juga kadang-kadang cerewet, nyebelin. Kenapa? Kok kamu bisa ya gak marah sama dia? Ceritanya panjang. Waktu kami menikah, istri saya berapa hari kemudian beli seekor kucing untuk dipelihara. Dia kelihatannya sayang binatang, jadi dia kasih makan tuh kucing. Ketika dikasih makan, itu kucing mungkin belum terlalu kenal, nyakar tangannya. Istri saya gak marah, sabar dia. Dia cuma bilang 1. Besoknya dikasih makan lagi. Si kucing kurang ajar, nyakar lagi tangan istri saya. Dia juga gak marah, dia cuma bilang 2. Besoknya kasih makan lagi, dicakar lagi. Dia juga hanya ngomong 3. Lalu dia pergi ke dapur, bawa makanan lebih banyak, kucingnya makan. Gak lama, klojot, mati. Rupanya diracun. Melihat hal itu suaminya kaget. Pembunuh berdarah dingin ini. Ngeri dia saudara. Kamu keterlaluan, masa itu binatang diracun. Waduh, diomelin nih sama suaminya. Istrinya diam aja, tiba-tiba dia ngomong 1 katanya. Sejak itu saya tidak pernah marah kepada istri saya katanya. Hati-hati bapak-bapak, kalau istrimu sudah bilang 1, wah nyawa terancam. Tapi Alkitab mengajar kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang mengancam, mengintimidasi. Tapi kata-kata yang membangun. Nah daripada kata-kata kita merusak, mari kita berdoa seperti pemazmur. Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Bahasa sekarang, kasih gembok Tuhan pada mulutku. Silent is golden. Daripada ngomong yang akhirnya merugikan orang lain, lebih baik diam. Beri aku penunggu di mulutku, kasih gembok. Jadi kalau kita mau ngomong, pikirkan 3 hal ini. Pertama, apa benar yang saya omongkan ini? Benar-benar udah check and recheck atau belum? Yang kedua, apa perlu? Oke, misalnya ini benar, tapi perlu gak disampaikan? Yang ketiga, apakah membangun
Oh ini benar nih, ini perlu juga rasanya. Tapi cara menyampaikannya apakah membangun atau meruntuhkan? Kenapa kita harus menjaga mulut kita? Karena kita bertanggung jawab untuk setiap ucapan. Bukan hanya kepada manusia tapi di hadapan Tuhan. Matius 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kita mesti tanggung jawab apa yang kita sampaikan. Karena itu mari kita menghindari perkataan buruk. Yang kedua, supaya kata-kata kita menciptakan masa depan yang baik, kita harus mengembangkan kuasa dalam perkataan. Sekian tahun yang lampau ada seorang profesor dari Jepang namanya Profesor Masaru Emoto melakukan penelitian dan menulis dalam beberapa buku antara lain The Hidden Message in Water, The True Power of Water. Dan dia menunjukkan bahwa ternyata pikiran, kata-kata, emosi, doa, dan musik memiliki efek langsung pada pembentukan kristal air. Karena ketika diteliti dengan mikroskop khusus saudara-saudara, ketika seorang mengucapkan thank you, terima kasih, maka bentukannya seperti berlian di tengah. Damai sejahtera, itu bentukannya bagus. Tapi love juga sama seperti emas yang indah. Tapi ketika orang bilang kepada air yang ada di dekatnya, I will kill you, aku akan bunuh kamu. Maka diteliti itu kristal partikel airnya menjadi sangat buruk. Ada satu daerah Fujiwara, kondisi air ketika dilihat dengan alat khusus itu berantakan. Tapi kemudian mereka berdoa dan setelah after prayer semuanya indah bagaikan kristal yang sambung menyambung. Dan tahukah saudara, 70% tubuh manusia terdiri dari air. Sehingga apa yang kita ucapkan itu punya pengaruh yang luar biasa. Kalau nggak percaya, ayo kita tes. Ngomong sama-sama, saya pusing 1000 kali. Ayo ngomong, saya pusing, saya pusing, saya pusing, saya pusing 1000 kali. Kira-kira pusing nggak? Jangan lakukan di sini, nanti repot asyir saudara sekalian. Apa yang kita ucapkan itu membentuk kehidupan kita. Saya bodoh, saya bodoh, saya bodoh. Saya tidak mampu, saya tidak mampu. Itu mempengaruhi. Saya anak Tuhan, saya dicintai Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Itu sesuatu yang ketika kita ucapkan akan membentuk sifat kita, karakter kita sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Ketika ada di padang gurun, orang Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Percuma ikut Tuhan, ngapain, mendingan mati aja, mendingan balik ke Mesir. Tuhan bilang dalam Bilangan 14 ayat 28, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Apa yang kamu ngomong begitu, aku lakukan kepadamu, kata Tuhan. Hati-hati dengan mulut kita. Karena itu kalau saudara ngalami masalah, persoalan, aduh pada tahan, gak bisa, gak kuat. Jangan ngomong seperti itu akan membentuk hidupmu. Aduh mati gua, mati gua, mati gua. Mati beneran nanti saudara. Kalau saudara sakit katakan, oleh bilur Yesus aku sudah disembuhkan. Kalau engkau sakit katakan, aku tidak akan mati, tapi aku akan hidup dan aku akan memuliakan Tuhan. Ada power, ada kuasa dalam perkataan. Apa yang kamu ucapkan di hadapanku, kata Tuhan, aku akan melakukan kepadamu. Karena itu milikilah perkataan iman yang memiliki daya cipta. Ingatkah saudara ketika Allah menciptakan alam semesta, Dia jadikan dengan apa? Firman-Nya. Jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah matahari, bulan dan bintang. Creatio ex nihilo, penciptaan dari yang tidak ada menjadi ada, hanya karena firman. Firman itu punya kuasa untuk menciptakan sesuatu. Jadi bayangkan, ketika Tuhan mengucapkan sesuatu, maka hal itu terjadi. Diam, tenanglah, badai, gelombang, danau Galilea menjadi teduh karena perkataan Tuhan. Dalam Matius 21 ayat 21,
firman Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Lihat otoritas yang Tuhan berikan kepada orang percaya melalui perkataannya. Kalau kau berkata kepada gunung ini, pindah, maka gunung itu akan pindah. Ada seorang perwira Kapernaum yang hambanya sakit dan dia mengerti betul kuasa perkataan Yesus. Dia bilang, Tuhan, hambaku sakit, tapi engkau tidak perlu datang ke rumahku. Cukup katakan satu patah kata saja, hambaku akan sembuh. Oh, ini imannya sangat luar biasa. Kalau Tuhan bilang kepada saudara hari ini, sembuh, engkau akan sembuh. Kalau Tuhan bilang kepadamu hari ini, aku memberkati engkau, engkau akan diberkati oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan bilang kepadamu yang masih jomblo, aku kasih jodoh sama kamu, haleluya. Gak lama saudara ketemu jodoh. Satu perkataan Tuhan itu sangat powerful. Yeskiel pernah melihat sebuah lembah penuh dengan tulang belulang. Dan Tuhan ingin membangkitkan tulang itu menjadi pasukan yang hebat. Bagaimana caranya? Tuhan minta Yeskiel, bernubuatlah, katakanlah kepada mereka, hai tulang-tulang yang hidup, berkumpullah, muncul urat-urat, muncul daging. Dan akhirnya pada waktu dia menyampaikan perkataan itu, satu laskar yang besar muncul. Ini kuasa penciptaan melalui kata-kata saudara. Dalam Roma 10 ayat 8 firman juga berkata, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Kita harus sadar bahwa Allah menaruh firman-Nya yang telah kita baca dan masuk ke dalam hati, ditaruh di mulut. Hati percaya, mulut mengaku keselamatan Tuhan berikan. Hati percaya, mulut mengaku mujizat akan terjadi. Kalau saudara bilang sembuh tapi hatimu gak percaya, gak akan terjadi. Kalau engkau hanya percaya tapi engkau tidak mengucapkan dengan kata-kata iman, lama terjadinya. Hati percaya, mulut mengaku, mujizat akan dinyatakan. Firman itu gak jauh, dia ada di mulutmu. Itu sebabnya ketika engkau mengalami kesulitan, ucapkan apa yang selaras firman Tuhan. Oh, tantangan begitu besar. Dengan Allah kita lakukan perbuatan gagah perkasa, karena Dia sendiri akan menginjak para lawan kita. Oh, rasanya masalah ini terlalu berat untuk aku tanggung. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya mau bilang, saya bukan apa yang orang katakan tentang saya. Saya bukan apa yang saya sendiri katakan tentang saya. Saya adalah apa yang Yesus katakan tentang saya. Orang bisa bilang kamu bodoh, kamu gak punya masa depan, kamu terkutuk. Dan saudara juga menjadi minder dan berkata, iya saya jelek, saya gak akan sukses, saya banyak masalah. Tapi katakan, aku adalah apa yang Yesus katakan tentang saya. Dan Yesus berkata apa kepadamu? Engkau adalah anakku, engkau biji mataku, aku mengasihi engkau, aku punya masa depan yang baik bagimu. Temanmu boleh meremehkan, tapi dengar perkataan Tuhan. Kalau engkau dengar perkataan Tuhan dalam firman-Nya, dan engkau mengucapkan dengan iman, maka hal itu akan terjadi. Karena itu tutup telinga saudara untuk hal-hal yang negatif. Buka hatimu terhadap kebenaran firman. Buka matamu untuk membaca firman. Kekuatan itu akan terjadi. Saudara tahu menurut para pakar, kumbang tidak bisa terbang. Karena kumbang sayapnya tipis padahal badannya besar. Beda dengan lalat. Kalau laler itu walaupun sayapnya tipis, badannya juga ringan, jadi dia bisa terbang. Jadi menurut para ahli, para pakar, kumbang tidak bisa terbang. Tapi saudara tahu kumbang bisa terbang atau tidak? Bisa. Kenapa? Karena dia tidak pernah dengar pendapat para pakar.
Dia nggak pernah dengar pendapat para ahli. Yang dia tahu Tuhan kasih sayap, dan sayap gunanya untuk terbang. Ketika Wright bersaudara melakukan percobaan akan membuat pesawat terbang, orang-orang bilang, nggak mungkin, mana bisa. Bahkan ada rohaniwan bilang gini, Wright, batalkan niatmu. Karena engkau melanggar kodrat. Tuhan menciptakan burung untuk terbang, manusia untuk berjalan, ikan untuk berenang. Kamu mau menjadi seperti burung? Mana bisa. Tuhan tidak setuju. Dia pakai firman Tuhan lagi, saudara. Tapi Wright bersaudara menutup telinganya dan hanya percaya bahwa mereka bisa melakukan percobaan. Dan kita sangat bersyukur karena Wright Brothers menutup telinganya terhadap omongan yang negatif, sehingga kita bisa terbang keliling dunia karena jasa penemuan pesawat terbang pertama daripada Wright bersaudara ini. Satu kali ada sekelompok kodok yang melompat-lompat, dan tanpa sengaja mereka jatuh ke buah lubang yang cukup dalam. Mungkin ada 5 kodok kali. Lalu kemudian mereka lompat ingin keluar dari tempat tinggi itu. Kodok-kodok yang lain yang di atas, mungkin ada 10 mulai merubung. Ayo kamu bisa, kasih semangat. Mereka semangat, tapi nggak bisa. Nggak sampai, lubangnya terlalu tinggi. 1 jam, 2 jam. Akhirnya kodok-kodok di atas bilang, mungkin kamu memang nasibnya mati di dalam. Sudahlah, percuma melompat mati, tidak melompat juga mati. Lebih baik mati diem daripada mati lompat-lompat, katanya. Lemes semuanya, nggak lama mati, kecuali 1 kodok. Lompat lagi. Yang lain bilang nggak usah, percuma, nggak, jangan. Dia lompat lagi. Pada lompatan kesekian, tiba-tiba jeng, dia bisa keluar. Semua yang lain kaget. Rupanya kodok ini pernah belajar ilmu silat dari Sun Gokong, siluman monyet rupanya, saudara. Dan ketika mereka merubung menanya, apa resepnya kok dia bisa melompat-lompat waktu diajak bicara. Ternyata dia nggak jawab. Selidik punya selidik, ternyata dia tuli, saudara. Ada bagusnya dia tuli. Sebab karena dia tuli, dia tidak mendengar hal-hal negatif. Saudara, saya mau bilang, tulikan telingamu dari omongan-omongan negatif yang tidak membangun imanmu. Tapi buka telingamu hanya kepada firman. Maka mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara. 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Tuhan mau kata-kata kita juga lemah lembut dan hormat, tidak kasar, tidak menjelekkan orang lain. Sekarang ini di YouTube bermunculan banyak teolog-teolog mengaku diri apologet, saudara. Waduh, nyerang sana sini, jelekan pendeta A, B, C, D dengan kata-kata yang kasar, gak pantas sebagai hamba Tuhan. Mereka sebut diri apologet, saya bilang preman rohani, preman teologi. Karena Alkitab mengajarkan bahwa seorang apologet sejati itu lemah lembut, supaya akhirnya orang yang mencela bisa berbalik kepada Tuhan. Banyak orang sekarang ingin menang debat. Tuhan gak pernah suruh kita menang debat. Tuhan suruh kita menangkan jiwa, bukan menangkan debat. Menangkan debat, kehilangan jiwa buat apa? Karena itu saudara, mari kata-kata kita gunakan untuk sesuatu yang baik. Nah, jika demikian, yang ketiga, bagaimana supaya perkataan kita akan menghasilkan masa depan yang baik? Kita harus memiliki perkataan yang menjadi berkat. Saya lihat satu contoh Alkitab dalam Lukas 1 ayat 39 sampai 41. Ini orang yang perkataannya benar-benar menjadi berkat. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus.
Ini Ibu Maria dahsyat banget. Begitu buka mulut, itu bayi di dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan. Dan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Nggak perlu doa penyembahan, bahasa roh, tumpang tangan dan sebagainya. Begitu ngomong shalom, shalom alaihim. Langsung Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Dahsyat banget ini perkataan. Kira-kira kalau saudara buka mulut, orang penuh Roh Kudus atau penuh roh setan? Banyak orang sekarang begitu dia buka mulut, roh kepahitan yang muncul. Roh jahat yang menyerang. Roh kekecewaan yang ada. Karena apa? Mulutnya tajam. Mari belajar dari Ibu Maria. Begitu mengucapkan perkataan, orang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, jadi betapa berkuasanya perkataan itu. Nah, bagaimana caranya agar perkataan kita menjadi berkat? Pertama, kita harus menjaga hati. Karena perkataan itu merupakan cermin dari isi hati. Lukas 6:45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbenaran hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbenaraannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ada orang bilang gini, saya sih sebetulnya hatinya baik, cuma mulutnya aja yang jahat. Nggak ada ayatnya, saudara sekalian. Karena Yesus bilang, apa yang ada di dalam hati akan mengalir keluar. Karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita jangan sampai keruh karena iri, jengkel, kepahitan. Ada orang ya, tiap kali ngomong, itu jelekin orang lain. Kepahitan yang dialirkan. Aliran airnya busuk, saudara sekalian. Tercemar sehingga waktu dia ngomong, itu dia mencemarkan orang lain. Pernah ketemu gak sama orang? Kita ngobrol sama dia 30 menit, 1 jam. Aduh, itu energi rohani kita rasanya tersedot habis. Ini tipe manusia vacuum cleaner, saudara sekalian. Nyedot energi kita. Energi positifnya hilang gara-gara itu orang. Pernah ketemu orang lain gak? Waktu saudara ngomong sama dia 15, 20, 30 menit. Aku dikuatkan mendengar Injil, kesaksian, pengalaman hidup tentang kemuliaan Tuhan. Kita berkobar-kobar, lebih cinta Tuhan, lebih ingin berdoa, lebih ingin memuji Tuhan. Jangan bergaul dengan orang-orang yang akan mematahkan api roh di dalam dirimu. Jangan suka kumpul sama BSH. Tahu BSH? Barisan Sakit Hati. Kalau engkau ngumpul-ngumpul sama BSH, barisan sakit hati, imanmu akan rontok, saudara sekalian. Bergaullah dengan orang-orang yang punya spirit yang menyala-nyala. Karena itu saudara perlu bergabung di dalam BIKOM, komunitas sel. Supaya saudara punya komunitas yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi pergaulan yang baik itu akan membangun iman kita. Yang belum tergabung dalam Komsel, daftarkan diri. Nanti ada counter di depan. Saudara mau terlibat di dalamnya. Senang ketemu saudara-saudara seiman. Tadi ada kesaksian, biasanya orang dewasa, ini anak kecil, saudara sekalian. Belajar di BIKOM, berani bersaksi loh. Orang gede aja gak berani, suruh kesaksian, aduh takut. Apalagi di syuting, begitu lampu nyala, blank, langsung semuanya hilang saudara. Ini anak kecil bisa ngomong lancar, luar biasa. Karena apa? Dilatih di dalam komunitas sel. Libatkan diri saudara dalam komunitas sel. Dan tanggal 17 Agustus nanti, saya undang saudara sekalian, ayo ikut family gathering ya. Supaya kita bisa ngumpul sama-sama bersuka cita, ada games, ada hal-hal yang menarik untuk mengikatkan kita dengan keluarga Allah, punya lingkungan yang bagus, yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Jaga hatimu, jangan biarkan pergaulan yang buruk merusak hidupmu. Yang kedua, kita harus memperkatakan firman, pujian dan ucapan syukur. Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu setiap hari. Biar yang muncul adalah perkataan firman, pujian, ucapan syukur. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah.
yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Beli CD-nya Melita, terus dengerin, ikut nyanyi. Itu membangun saudara-saudara. Ya, belajar memuji, memuliakan Tuhan. Suara saya jelek. Nggak seperti penyanyi itu. Kencengin volumenya. Biar dia lebih kenceng, kita pelan-pelan aja. Kan bagus suaranya saudara sekalian. Tapi saya lagi punya masalah saya berat. Saya mau bilang, semakin berat masalahmu, semakin engkau harus memuji Tuhan. Karena dalam pujian ada kuasa Allah. Tapi masalah saya parah banget, masa saya harus memuji Tuhan, apalagi dengan suara keras? Ya, karena waktu engkau menyanyi, engkau akan sadar. Ternyata suaramu lebih parah dari masalahmu, saudaraku. Dan ada penghiburan sedikit. Waduh, parah banget suara gue nih. Mari kita belajar memperkatakan firman, pujian, ucapan syukur. Ketiga, miliki lidah seorang murid. Dalam Yesaya 50 ayat 4 dikatakan demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Lidah murid Kristus itu membangun, mengencourage orang lain, menguatkan orang lain. Tuhan tolong lidah saya jadi lidahnya murid Kristus. Saya pembawa kabar baik, saya bukan pembawa kabar buruk, kabar gosip. Biar perkataanku diurapi oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, miliki lidah yang membangun orang lain. Apalagi kalau ada ya bapak atau ibu yang sudah punya anak masih kecil. Kalau anak nanya, jangan dijawab asal-asalan. Anak 3-4 tahun tuh nanya aja saudara sekalian. Nggak apa-apa itu memang waktunya. Ini apa? Kenapa? Gimana? Kapan? Dia nanya terus. Jawab jangan asal-asalan. Nanti bingung tuh anak. Seorang anak tanya sama mamanya yang lagi sibuk. Mama, kalau saya ini asalnya dari mana ya? Mamanya bingung gak bisa jawab. Ini anak masih kecil mau tahu asal dari mana. Lalu dia bilang, oh kamu dibawa sama burung bangau terbang ke rumah. Lalu dititipin ke mama. Sejak itu anaknya ngahuleng saudara-saudara. Tahu ngahuleng? Bingung dia. Oh ternyata aku bukan anak papa mama. Aku anak burung bangau. Karena jawaban yang tidak bijak dari orang tuanya. Seorang ibu lagi sibuk, anaknya datang. Mama, kok saya lihat mama rambutnya mulai banyak putih-putihnya ya. Kenapa? Mamanya lagi sibuk, dia bilang, gara-gara kamu nakal tahu. Tiap kali kamu nakal, rambut mama putih muncul satu. Anaknya bilang, oh terima kasih mama. Loh kok terima kasih? Karena saya ingin tahu kenapa nenek rambutnya putih semua. Itu berarti mama nakalnya luar biasa ya. Terima kasih mama sudah memberikan jawaban. Bingung mamanya saudara, gara-gara apa? Jawab seenaknya. Karena itu perkataan kita adalah perkataan ketika orang nanya, beri jawaban yang proper, jawaban yang pas, jawaban yang berkenan. Dan yang keempat, bagaimana supaya kita memiliki perkataan yang menjadi berkat? Menyelaraskan perkataan dan perbuatan. 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jangan hanya ngomong kasih, tapi kita tidak mewujudkan kasih itu di dalam tindakan yang nyata. Satu keluarga mengadakan mesbah doa. Dan seorang bapak berkata, oh Tuhan Yesus tolonglah. Di pinggir gang rumah kami itu banyak pengemis-pengemis yang susah untuk makan. Berkatilah mereka ya Tuhan, berkatilah. Setelah amin anaknya bilang, Pak, boleh nggak saya pinjam dompetnya? Buat apa? Menjawab doa papa tadi. Berkatilah pengemis miskin supaya tidak kelaparan. Saya ambil ya uang papa, saya kasih sama mereka. Langsung terjawab doanya. Oh nggak bisa, ini kan doa hanya kata-kata saja. Jangan kamu kasih-kasih sama orang yang seperti itu. Itu artinya mulutnya manis tapi tidak menunjukkan di dalam perbuatan.
Mari kita menyelaraskan perkataan dan perbuatan. Saudaraku, bagaimana supaya perkataan kita menentukan masa depan yang baik? 3M. Pertama, kita harus menghindari perkataan yang buruk. Yang kedua, kita harus mengembangkan kuasa dalam perkataan. Yang ketiga, kita harus memiliki perkataan yang menjadi berkat. Bagaimana perkataan kita menjadi berkat? 4M. Pertama, menjaga hati. Kedua, memperkatakan firman dan pujian. Ketiga, miliki lidah seorang murid. Keempat, menyelaraskan perkataan dan perbuatan. Ini doa saya supaya kata-kata kita menjadi kata-kata berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, saya Diki Tio dari Bethel Worship. Shalom, saya William Wira dari NDC Worship. Kami dari Saya mengajak untuk teman-teman semuanya bisa bergabung dan hadir. Datang, hadirilah acara United in Worship. konser Indonesia United in Worship. Indonesia United in Worship. Tanggal 28 Oktober 28 Oktober 2023 Yang bertempat di Community Park, PIK 2. Park Community PIK 2. Community Park PIK 2. Pukul 4 sore sampai selesai. Sampai ketemu. So see you and God bless you. See you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, sebagai anak-anak Tuhan kita harus memiliki hati yang berkobar-kobar untuk mencintai dan melayani Yesus. On fire. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, bagaimana supaya roh kita selalu menyala-nyala? Banyak orang berkata kita harus terjun di dalam pelayanan. Sebetulnya roh menyala-nyala itu karena kita punya persekutuan yang akrab dengan Kristus. Hidup dalam doa, pujian, penyembahan. Dan buah dari roh yang menyala-nyala itu kita giat di dalam pelayanan. Lihat para murid Yesus yang semula ketakutan kepada orang-orang Yahudi. Roh mereka padam ketika Yesus mati. Tetapi ketika Roh Kudus turun ke atas mereka seperti lidah-lidah api. Di hari Pentakosta, mereka berkobar-kobar untuk menyaksikan Yesus. Dan akhirnya Petrus berkhotbah, 3.000 orang dibaptis. Dan sejak itu gereja mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Saudaraku, jangan biarkan roh kita padam. Mari kita berkobar-kobar
untuk melayani Tuhan. Amin. Setelah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya, semoga saudara sekalian mendapatkan rema yang berguna bagi saudara-saudari sekalian. Marilah kita tanggapi firman Tuhan tersebut dengan berdoa. Tuhan, kami berdoa semoga firman yang telah disampaikan menguatkan kami. Kiranya Tuhan melindungi para gembala gereja kami, mulai dari Pak Rubin, Pak Julius, Pak Suryanta, dan segenap pekerja dan jemaat gereja kami. Kiranya Tuhan menyertai, memberikan kekuatan dan memulihkan umat-Mu yang terkena dari dampak pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semua doa dan permohonan ini kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya percaya kita semua diberkati dengan ibadah online kita pada hari ini. Angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh yang Kudus biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga setiap di antara kita boleh mewarnai hidup ini dengan terus berpegang kepada Tuhan dan firman-Nya, supaya kebenarannya menerangi kehidupan kita semua dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.